Kita istirahat dulu nih di pom bensin, ngopi ngerokok dulu. Ya salah, tadi jalan sekitar jam 1 dari Bekasi. Ini jam sekitar jam 14.56, artinya jam 3, bentar lagi mau asar ya, bentar lagi lah kita sekalian sholat. Di situ baru jalan. Ini pom bensin bentaran doang ya. Tadi di jalanan agak sedikit padat juga. Jadi ini istirahat dulu bentar sekitar sejam lah, sebat 2 batang rokok, bis itu jalan. Mie ayamnya juga enak, tadi makan mie ayam. Ya inilah perjalanan kita mau ke Perembun, Jawa Tengah. Ngeres lagi kita. Ini di sekitaran Cirebon, ngeres di biasa pom bensin. Di situ di warung kita ngopi. Two Brothers. Mana? Ajib ya? Mantap lah. Udah jam 5:30 sekalian sholat maghrib, baru ntar jalan lagi. Baru kita aktifin kamera malam. Ciao. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara. Yuk. Yuk. Kembali lagi bersama Sir Adon, jalan-jalan kita ke Perembun, kota kelahiran bokap gua sebelum akhirnya merantau ke Jakarta. Di Perembun, Jawa Tengah. Tadi habis rest sedikit, sebentar rest di pom bensin, ngopi, ngerokok, minum es, habis itu jalan lagi. Tadi berangkat dari Bekasi jam 1 siang. Soalnya pagi tadi gua ada rapat guru lah ya. Selesai jam 11, habis zuhur berangkat dari Bekasi jam 1 siang. Terus tadi sempat rest juga di Indramayu karena isi bensin. Terus sebelumnya juga sempat berhenti tadi di daerah Subang, agak lama tadi ya, dari jam 2 sampai jam 3. Ini perjalanan gue berdua sama abang gue. Ya, kali ini naik NMAX. NMAX-nya juga punya abang gue juga, Bang Ipi. Udah mensupport perjalanan pulang kampung. Ya, ini tadi perjalanan itu juga lumayan agak ini ya, tersendat karena banyaknya perbaikan jalan di Indramayu patrol. Terus di mana namanya tuh, lupa deh tuh, pokoknya di daerah Pantura sekitar Jawa Barat lah ya, sebelum Indramayu tuh banyak jalan-jalan dibenerin, banyak jalan-jalan diperbaikin. Sepanjang perjalanan tadi dicor, diganti, mungkin karena aspal sering rusak ya, gampang rusak, jadi dipakein cor-coran kayak gini biar awet, karena yang melintas tuh truk-truk gede kayak gini ya kan, truk-truk tuh pada mampir kayak gini. Dan biasanya bis itu lewat tol, dia langsung dari Jakarta Cipali ya, dari Cipali nanti keluar di Pejagan. Jadi di sini intensnya perjalanan truk-truk besar di sini. Sama mungkin ada beberapa bis yang masih lewat sini karena dia itu dari tol keluar untuk makan ya, ke rest area di tempat makan, karena tempat makan di tol rest area itu kayaknya sih jarang gitu ya. Inilah perjalanan baru di sekitaran Cirebon ini, tapi belum masuk kota Cirebon. Tadi sempat ngisi bensin dan sekarang udah full. Ya, perjalanannya santai aja, nggak buru-buru karena kalau kita biasanya naik mobil itu wisata rest area, sekarang wisata santai.
ya. Kalau dulu sering ya ke Jawa tuh naik motor sama abang gue, tapi beriring gue udah nikah, jadi semenjak nikah tuh perjalanan naik motor itu berkurang karena udah punya keluarga masing-masing. Itulah. Ya, enaknya naik motor itu seru. Kalau motornya sehat, enak di jalanan kayak begini. Ya, ini mengulangin lagi perjalanan yang sempat udah lama enggak jalan-jalan. Kali ini gue coba ngajak kalian jalan-jalan virtual, sama sekalian nyobain kamera sih ya. Mudah-mudahan ini suaranya kedengeran jelas, karena gue pakai helm Sukro. Kalau lo nggak tahu helm Sukro, helm Bogo yang kacanya boleh lepas ya. Terus gue pakai Black Alpha, pakai masker gitu. Dia pakai masker dan mikrofonnya sih ya mudah-mudahan kedengeran lah ya, nggak noise. Sampai di mana ini nanti mau coba makan malam lah di daerah Pejagan di Brebes. Ya mudah-mudahan nyampe karena sekarang masih jam 7 kurang ya. Belum Isya. Maksudnya belum masuk waktu Isya, baru tadi sholat maghrib aja. Ini udah di pertigaan kota Cirebon ini. Biasanya kalau misalkan bagi kalian yang sering melewatin jalan ini naik motor gitu kalau mudik, pasti apa ya sama jalur kayak gini nih. Udah sering lah ya. Kalau misalkan perjalanannya ke Jogja gitu, yang lewat Pantura terus lewat selatan nanti di Wangon, terus lewat Sumpyu dan Jalan Raya Jogja. Ini aktivitas udah mulai padat ya kan. Tadi lumayan sih satset ya kan. Ini agak mulai padat karena udah malam, karena rutinitas kerja udah pada pulang ke rumah ya kayak gitu. Jadi agak mulai padat, rame, dan ada beberapa yang sudah melakukan aktivitas mudik karena udah libur sekolah gitu. Tapi so far ini baru terlihat truk-truk aja, belum terlihat bis-bis malam. Karena nanti mungkin bis-bis itu baru kelihatan aktivitasnya itu di sekitar Pejagan, karena dia keluar dari tol Brebes Pejagan, terus dia langsung menuju ke Jalan Raya Jogja. Gue coba untuk aktif di YouTube, tapi nggak begitu aktif banget. Ya paling beberapa diposting, beberapa di-cut gitu kan. Tapi sekiranya aktivitas yang perlu diposting ya diposting. Tujuannya nggak ada tujuan pengen jadi YouTuber sih, tapi kalau misalkan memang ada permintaan dari subscriber atau yang nonton, viewer, ya nanti apa boleh buat kita bikinin konten-konten yang seru. Untuk sementara ini baru kegiatan-kegiatan ya liburan aja lah ya, karena ini yang paling asik, yang paling enak gitu menurut gue. Gak tahu menurut kalian kayak gimana yang nonton. Kalau bosan ya skip, matiin aja. Di subscribe alhamdulillah, ditonton alhamdulillah banget, di like, di subscribe, ditonton sampai habis, masya Allah, gue bersyukur juga sih. Karena bisa berbagi informasi sekitaran perjalanan gue selama dari Jakarta menuju Perembun. Bagi kalian yang suka mudik atau arahnya sama ke Perembun, Gombong dan sekitarnya, pasti udah biasa lewat jalan sini ya. Ini kita ngekorin ereking ya. Ada ereking di rumah nggak dipakai karena motornya belum safety ya, karena gue sempat jatuh kecelakaan laka di Jakarta, di Arion, Jakarta Timur, di Velodrome. Gue jatuh terus segitiganya setengah agak bengkok, jadi belum sempat diperbaikin. Nanti kalau udah diperbaikin, udah dirapihin lah, rapi lah minimal, nggak ganteng banget, rapi,
baru mulai cobain touring lagi pakai ranking. Dulu pernah tahun sekitar 2015 sama 2017 sama bini ya boncengan itu ke Rembun juga, bisa itu ke Jogja. Pernah juga ke Gresik, tapi pada saat itu belum ada kamera ya. Belum punya kamera, ya maklum lah. Belum ngikutin zaman, masih kudet. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada, makanya kita coba ini kamera sejuta umat. Oh ya, Bepro A53s. Kalau kayak gimana Bepro A53s ya banyak youtuber yang udah ngilas kamera action cam Bepro A53s kayak gini. Udah di review bagaimana, terus kapasitasnya, terus kemudian resolusinya itu udah dijelasin di youtuber. Jadi gue nggak bisa ngejelasin ya, karena gue bukan reviewer kamera. Wes, begitulah kalau naik motor di Jawa ya, naik kendaraan atau bermotor di kendaraan di Jawa ya begini, kadang suka sacet-sacet karena nih masih jam pulang kerja kayak gitu ya. Saksikan aja. Ini udah masuk Kabupaten Brebes ya. Tadi setelah lewatin Kabupaten Cirebon masuk ke Kabupaten Brebes. Jadi kalau misalkan mau perjalanan itu biasanya masuk kabupaten dulu, terus kota, kabupaten lagi, baru kota lagi gitu. Jadi nggak langsung kota ya biasanya ya. Gitu. Kalau misalkan kedengeran suaranya parah banget gitu, kalau misalkan suaranya noise ya, ini karena helmnya helm Sukro ya, helm Sukro, jadi kagak ada kacanya, langsung aja ada gitu mic eksternalnya ditaruh di luar gitu ya. Ya karena juga vlog-vlogan ya, vlog-vlogan ya, ini nama juga pemula, belum ada viewernya, subscribernya baru ya sekitar 80-an doang. Ini perjalanan ini kita mau makan dulu lah ya, paling di sekitar daerah Pejagan. Ini udah mulai di daerah Brebes, Kabupaten Brebes maksudnya. Tapi kita nggak ke kota Brebesnya ya. Nanti sekitar depan itu ada puteran, kita puter balik ke jalur alternatif Jalan Raya Jogja lewat Kali Kerupuk gitu. Di depan tuh. Dulu ini sebelum ada tol Cipali, ini adalah sumber kemacetan yang mau ke Brebes, yang mau ke Semarang, berpecah di sini, yang mau arah ke Indramayu, Purwokerto, Jogja, yang lewat jalur selatan ya nanti kayak gini ya. Itu di depan ada putar balik. Ya, kita putar balik di sini. Habis itu nanti di depan yang tadi rel kereta ya belok kiri. Gitu. Nah, ini ada, sebenarnya ini jalan putar balik warga ya. Kita tunggu dulu. Ayo. Ayo. Kenapa bengong, Bos? Tuh. Ngawur. Purwokerto, Bumeayu belok kiri depan. Nanti di depan itu ada plang, kita belok kiri. Ya, abang gua ngambil alih jalan ya. Karena kita mau isi perut, mau makan gitu. Ini agak sedikit tersendat. Karena ya ngantri, ini ada percabangan ya, letter 3 pertigaan. Wah, nggak dapet, nggak bisa dipaksa.
truknya mau belok kiri juga, jadi jangan disalip. Takutnya kita ke bawah ya. Jadi santai aja, bosku. Alon-alon asal kelakon. Dan yang penting selamat sampai tujuan. Ya. Nanti di depan itu ada pertigaan keluar ya. Maksudnya pintu keluar tol dari Pejagan. Apa sih, Brebes ya? Yang mau ke Brebes, kayak ke arah balik gitu kan. Tadi ke sana. Lurus itu ke arah Purwokerto, Bumiayu dan segala macam. Oke, kita di warung sate kali ya. Kita lihat aja dah di mana makannya. Warung kambing sate muda Boksir. Oke. Akhirnya kita sampai buat makan sambil ngademin mesin. Bentar dulu ya. Kita istirahat dulu, makan malam, lapar. Mie ayam doang tadi. Lama-lama ngantuk juga ya. Mau sate mau sop? Sop aja biar gampang. Sop aja ya. Nggak Sop usah. kambing ya. Iya, boleh. Sop kambing muda. Ini di sekitar Brebes tuh, SDN Pejagan 2 ya. Jadi memang di sini tuh tempat kita makan dulu lah. Gak usah banyak komentar. Gue matiin sebentar ya kameranya, biar kita bisa makan itu. Ada sate kambing, sate ayam, sop, gulai, tongseng, pecel lele, bebek, ayam penyet. Oke, kita makan dulu pemirsa. Habis makan kita laju lagi. Siapin dulu semuanya dan ayo kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Ya. Dari sini kita udah selesai makan sate, bukan sate kambing, sop kambing muda. Jam 9:07 di motor. Kita jalan santai. Ya kalau dari sini sih arah ke Bumiayu dan Purwokerto terus ke Perembun, kalau jalan santai aja itu sekitar 5-6 jam. Tapi kita nggak tahu di lapangan, kita nggak tahu di jalan bagaimana. Yang jelas semakin malam habis makan biasanya itu ngantuk biasanya, ya kan? Penyakit kalau habis makan itu ngantuk. Jadi kita lihat aja nanti apakah nanti istirahat atau lanjut terus ya, kita nggak tahu juga. Ini udah perjalanan dari siang ya, tadi jam 1 sampai jam 9 ya, berarti sekitar 8 jam di jalan. Plus istirahat, plus makan, plus ngerokok dan plus ngopi. Jadi bagaimana kondisinya nanti ya, lihat aja nanti lah. Sementara videonya dipotong-potong dulu karena menghemat energi ya. Karena gue nggak punya baterai banyak, cuma punya 2 unit tadi lowbat. Mau mindahin data ke handphone dulu biar memorinya kosong gitu kan. Ternyata nggak bisa. Jadi di memori tinggal sisa 21 menit lagi gitu loh. Ya udah, mudah-mudahan bermanfaat vlognya. Mudah-mudahan bisa sampai tujuan dan bisa sampai balik pastinya. Ya udah gitu aja. Ini terus ke arah Bumiayu. Nanti setelah kalau udah sekitar mobil Bumiayu baru kita dokumentasikan lagi. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Kita doakan saja tidak ada hambatan, tidak ada segala sesuatu hal yang tidak diinginkan. Ya, ini jalanan Kali Kerupuk ya, gelap, nggak ada lampunya. Oh, di jalanannya tambelan mulu, tambelan terus, nggak ada lampu. Dan ini jalur alternatif dari utara tadi, Brebes,
sampai ke Klonengan. Ini nanti arah temunya yang dari Slawi mau arah ke Purwokerto, dan ini dari Brebes mau arah ke Purwokerto. Nanti ada percambangan lagi Purwokerto, Cilacap, dan mau arah ke Jogja. Ya mudah-mudahan ini sih jalannya ke depan sampai depan ya lancar ya. Lancar jalanannya, maksudnya dalam arti ya lubang-lubangnya, tambelan-tambelannya nggak begitu parah. Karena yang biasa tahu lewat sini atau yang suka lewat sini, jalur sini kalau mudik, atau enggak yang suka ke Jogja lewat jalur alternatif Krupuk ini, biasanya jalannya hancur tuh. Baru diomongin ya, jalannya tambelan kayak begini. Ini jalannya sadis. Jadi mudah-mudahan motor sehat-sehat, shockbreakernya kuat gitu ya. Parah pemirsa jalanannya. Baru diomongin tadi mudah-mudahan lancar, tapi ya faktanya begini jalanannya. Waduh, amazing jalanannya. Dan mulai pada ngantri tuh ya, truk jalannya pada pelan-pelan. Wah, karena memang kalau misalkan lewat jalan Slawi itu kejauhan muternya. Karena titik temunya di Klonengan ya. Ini juga titik temunya nanti dari jalur ini, dari jalan ini nih di Klonengan ketemunya. Tapi ya ini beginilah, jalanannya hancur parah. Gak mungkin bis-bis lewat sana. Padahal di sana jalurnya lebih beraspal ya, lewat Slawi, lewat Guci ya, maksudnya jalan raya Slawi itu. Karena apa namanya agak sedikit jauh muter gitu. Jadi ini adalah jalur alternatif yang lebih cepat, memangkas waktu juga. Gantian ya, ini jalannya agak bergantian buka tutup, dan ini giliran kita. Tadi sempat berhenti, matiin mesin motor. Dan daripada nunggu kelamaan dengan kita matiin mesin. Nah, sekarang giliran kita jalan. Dan ini sudah gantian kita jalan. Wah, mungkin ini sampai di sana jalanannya ditutup ya. Oh, ini di aspal. Dan yang ini dikeruk kayaknya ya. Kayak nggak tahu juga sih. Gue udah lama nggak lewat sini, sekitar 3 atau 4 tahun ya naik motor itu. Karena setelah menikah, gue lebih sering lewat Slawi. Karena ya mertua atau ibunya nyokapnya istri itu tinggal di Slawi waktu itu. Jadi pulang kampung atau ke Jogja itu seringnya lewat Slawi gitu. Jadi makanya jarang lewat sini. Udah 4 tahun, 5 tahun lebih lah ya, kayak gitu. Dan tuh lihat ini ujungnya, dan ini gantian tuh, ditutup jalanannya, bergantian jalannya. Dan tuh lihat ya, truk ya pada dimatiin mesinnya karena harus nunggu, dan agak lama bergantiannya. Ini sepanjang jalan ini nih, kita lihat itu panjang ya, truknya gantian, bis-bis semuanya pada diem, bergantian, jalannya bergantian. Mendingan matiin mesin santai, dan orang-orang sekitar yang menjajakan makanan ya, biar nggak bete nungguinnya. Tapi gue pernah suatu ketika gue naik bis dan macet total, dan itu bete nungguinnya di dalam bis sampai kram pantat gue. Yang tadinya perjalanannya dari Jogja ke Slawi itu cuma 4 jam, karena macet total itu bisa sampai 9 jam. Itu ya, berangkat dari sore nyampainya semua lebih 12 jam. Itu ya. Oke. Gitu dulu. Kita cut lagi. Ini udah di sekitar daerah masih Brebes sih ini. Tadi udah keluar dari
jalur alternatif Krupuk ya, gelap banget. Dan alhamdulillah ini udah ada peradaban ya, mulai macet, mulai ketemu truk lagi ya. Ini udah di jalan Krupuk, tadi kali Krupuk, ini jalan Krupuknya. Sampai sejauh ini perjalanannya lumayan bikin ngantuk. Gue udah mulai ngantuk karena habis makan tadi ya. Habis makan biasalah ngantuk ini. Tapi karena jalanannya agak sedikit ekstrim, ditambah jalannya bergelombang-gelombang, mau nggak mau fokus di jalanan ya. Nyari jalanan yang halus, cari jalanan yang nggak begitu bergelombang ya. Ini hajar kanan terus karena kalau di belakang truk itu kita dikentutin. Asap solar itu hitam jenderal. Ya, padat. Nggak padat sih, cuma ya kendaraan truk yang rodanya banyak itu ya segini, kecepatannya udah maksimal, udah bagus. Dan ini udah jam-jamnya mereka pada beraktivitas, karena biasanya kalau siang, pagi atau sore mereka istirahat di SPBU ya, di pom bensin. Karena ada di beberapa kota tertentu mereka dilarang melintas karena bisa mengakibatkan kemacetan kota. Gitu. Tuh, jalanannya bergelombang. Lagi-lagi ada akamsi perbaikan jalan. Oh, apakah di sini banjir? Oh, nggak tahu juga ya. Terus ada apa itu di? Oh iya, ada perbaikan jalan. Satu arah dan kebetulan kita yang lagi jalan. Dan ya di situ ditutup bergantian pemirsa. Ya, padat lagi, merayap lagi, mengantri lagi. Dan ini ada di biasa ya, itu apa namanya, angkutan tidak tertib. Ke arah Banyuwangi, ke Bumiayu. Agak melambat, sedikit melambat karena udara mulai dingin. Tadi habis break lama, nggak sebentar, lama ya. Ini jalanan udah mulai agak menanjak-nanjak kayak gitu. Jadi nanti ada sedikit tanjakan, agak bergelok-gelok juga. Kayaknya ngopi enak nih, tapi gue pengen minum air putih aja lah. Kurang minum air putih kayaknya. Soalnya perjalanan duduk selama berapa jam tadi, dari jam 1 siang, sekarang jam 11 malam, hampir 12 jam ya. Ini udah mau 10 jam. Kalau jam 12 nanti ya berarti 11 jam. Dan kalau udah jam 1 berarti 12 jam. Kayak gitu. Ini memang cuacanya, kalau musim panas atau kemarau itu anginnya dingin ya. Jadi itu suasananya jadi dingin. Ini masih terus sampai Bumiayu, lingkar luar Bumiayu biasanya
nggak lewat kota. Kalau lewat kota Bumiayu ya nggak tahu, tapi emang rutenya biasanya sih lewat lingkar luar ya, lingkar luar Bumiayu gitu. Yang kalau musim mudik biasanya tuh suka dibuka tutup jalannya tuh. Oke, ini udah mulai belok-belok agak sedikit menanjak ya bosku. Jadi mata harus melek. Bensin tadi ngisi pertama 60.000, berangkat 60.000 jadi udah 120.000. Terus beli rokok 60.000 karena 2 buat stok. Soalnya di pom bensin suka jarang warung ya. Karena gue kalau berhenti di pom bensin karena lebih worth it gitu loh daripada harus di masjid yang notabene masjid itu sepi gitu. Khawatirnya ada tingkat kejahatan kriminalitas gitu ya. Jadi pernah kejadian waktu itu ada orang naik motor, dia istirahat tuh di masjid. Bangun-bangun motornya udah nggak ada. Gitu ya. Ya kita nggak bisa salahin masjidnya, nggak bisa gitu, tapi memang untuk jaga-jaga dari kejadian kayak gitu, gue untuk tidak menggunakan masjid untuk istirahat, tapi fungsinya sebagai tempat ibadah kayak gitu. Wih, gila ya. Ya beginilah kalau udah malam itu mobil suka salip menyalip. Dikat dulu biar gue konsentrasi berkendara, biar enak, dan jalannya udah mulai nikung-nikung dan nanjak. Yuk. Ini di Aji Barang. Dan ini udah jam 11.45 malam ya. Berkendara selama lebih kurang 11 jam atau 10 jam dan gue ngantuk bosku. Gak tahu ini mau dibablasin apa enggak, apa gimana ya, kita ikutin aja. Sekarang posisinya gantian, gue di belakang, gue ngekor karena nggak sanggup, bukan nggak sanggup apa, lebih tepatnya nggak bisa fokus, jadi mendingan gue ngikut depan aja. Kalau gue di depan kan gue harus open jalan ya, buka jalan, jadi fokusnya harus bener-bener. Kalau ini kan tinggal ngikutin aja, dia ke kanan atau ke kiri, ada lubang apa enggak, tinggal ngikutin aja. Dan jujur gue mulai ngantuk, ini mau masuk daerah-daerah Wangon ya. Aduh, dan udah mulai terlihat bis-bis malam. Ini ada Murni Jaya bis ya, mungkin keberangkatan tadi sore kali. Ini udah nyampe di sini karena bis kan lewat tol, dan dia istirahatnya ngerokoknya nggak kayak gue sambil istirahat gitu ya. Kalau kita kan istirahat sebatang, 2 batang ngomongnya, tapi faktanya setengah bungkus sambil ngopi. Ngopinya juga sampai adem. Habis ngopi ngambil gorengan ya, jadi lama ya. Kalau supir kan udah waktunya jalan, dia jalan. Tuh, ya biarin aja lah, gue ngantuk sebenarnya, jadi nggak bisa digeber sampai coba yang bisa. Oke. Nah ini pembangunan jembatan udah lama sih ini, tapi belum beres-beres juga.
Ya, kayaknya sih istirahat ini dan tidur kayaknya. Soalnya gue udah gak kuat, mata gue ngantuk. Tapi biasanya kalau lagi istirahat, ngerokok, ngopi, ngantuk kagak jadi, ngantuknya tuh hilang, kagak jadi pengen tidur. Yang ada malah ngobrol, main game, gitu kan. Jadi kagak istirahat jadinya. Nggak tahu lah. Kita ikutin aja. Pak Bro yang bawa buka jalan, gua ngikutin dari belakang ekor. Kita ikutin aja, ya kanan melabas terus bosku. Ini padahal udah musim liburan tapi sepi ya. Mungkin baru pada liburan nanti hari Sabtu setelah bagi rapot kali ya. Ini sepertinya kita akan istirahat di Jati Lawang. Jati itu ya bukan Jati Lawang itu pintu, jadi pintu Jati. Jati pintu. Nah gitu deh. Kurang lebih begitu. Jalanannya mulai tambelan-tambelan aspal tambelan dan ya beginilah jalan raya Jogja. Waduh, bukan jalan raya Jogja sih, tapi jalan raya menuju Jogja. Ini begini aspalnya. Kalau udah sampai Purworejo dan Wates, apalagi mau arah ke Jogja, aspalnya bagus. Bagus sih, nggak kayak gini. Ini ya daerah sini aja, karena memang di sini itu jalur perlintasan logistik, banyak truk-truk yang lewat gitu ya. Jadi ini adalah jalur daratnya transportasi logistik, perekonomian semua dari sini. Dan beberapa bis juga ada yang lewat sini ya, kayak yang dari seperti yang dari jurusan Kutoarjo, Purworejo, itu dia lewat sini sampai baru masuk tol lagi mungkin nanti di Pejagan. Sumber Alam itu dia mobil bis Sumber Alam itu lewat sini gitu. Kok ngomong belibet banget ya kalau udah ngantuk ini ya, asli ngantuk banget, swear dah. Kita lanjut gas. Ini udah di Jatilawang tadi, istirahat tidur sejam ya, karena nggak bisa tidur. Padahal ngantuk banget sih. Ini udah pagi, jam 5, setengah 6 lah ya. Setengah 6, jam 5.26. Jatilawang kita mau gas langsung aja ke Prambon. Jadi memang fisik itu udah nggak bisa dibohongin. Udah nggak bisa dibohongin ya, fisik ya udah kurang enak. Jadi pas jalan-jalan jauh naik motor itu sekarang fisik udah nggak kayak dulu. Dulu jalan-jalan ke Jogja, ke Dieng, ke Wonosobo, ke Dieng, terus ke Jawa Timur itu nggak tidur, begadang itu masih oke gitu. Jalan pagi terus nyampe malam, nyampe hotel malam, bukannya tidur malah main remi, ngopi gitu kan. Paginya gas lagi, jalan lagi. Nah sekarang udah nggak bisa. Udah istirahat ya buat tidur, tapi tidur nggak bisa. Aduh kacau ini. Bad habit, kebiasaan buruk ya. Semoga masih bisa jalan-jalan terus lah.
Intinya adalah jalan-jalan, punya waktu jalan-jalan, punya uang jalan-jalan, punya temen jalan-jalan. Jangan sampai mau jalan-jalan gak punya waktu gak punya uang, punya waktu gak punya temen buat jalan-jalan. Ya, ini namanya juga laki-laki kan. Boys always be boy. Selama perjalanan hidup kita masih enak, selama hidup kita masih bisa dinikmati dengan jalan-jalan, kenapa enggak? Ya, walaupun ada beberapa yang lebih suka hobi-hobi yang lain ya, namanya juga nggak apa-apa sih. Selama kalian punya hobi, apapun itu hobinya menyenangkan, ya itu adalah wadah dan media kita biar tidak cepat bosan. Ini udah agak sedikit pagi, udah ada sedikit fajar merah ya, udah kelihatan. Mudah-mudahan sih tidak turun hujan, karena kalau udah hujan repot. Semoga lancar sampai tujuan. Ya, yang tahu ini jembatan atau kali apa, sungai apa. Ini kalau udah nyampe sini berarti udah mau dekat-dekat Banyumas atau enggak daerah-daerah Cilacap ya, Kabupaten Cilacap. Udah mau deket patokannya itu, karena tadi sebelumnya itu ada percabangan, yang kiri itu ke Purwokerto, yang kanan itu ke Yogyakarta. Nah, kita ke kanan ke arah Yogyakarta. Ini di sepanjang jalan ini menuju terus sampai ke Yogyakarta, Purworejo, Yogyakarta. Atau di daerah mungkin hari ini masih ada kesibukan atau ada kerja ya, hari kerja, hari Jumat soalnya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada macet di daerah Kebumen, nggak ada macet di Karanganyar. Ya mudah-mudahan sih lancar ini 5:30. Soalnya nanti khawatirnya kalau udah jam 6:30 atau jam 7 malah ramai kendaraan ya, orang mau beraktivitas kerja. Di lampu merah ini perbatasan antara mau ke Cilacap yang ke kanan, dan kiri kita ke Jogja, arah ke Jogja. Ada pelangnya, selamat jalan, berarti kita udah ngelewatin kabupaten dan biasanya di depan itu nggak jauh pasti ada gapura juga, selamat datang gitu kan, di kabupaten yang baru gitu. Itu kabupaten selamat jalan, dan ini ada kabupaten, betul ya, ada kabupaten selamat datang gitu kan, Cilacap Beriman. Bercahaya, sorry. Bacanya kurang apik ya. Makanya kita budayakan literasi membaca. Asli dingin banget, gue nggak pakai sarung tangan ya. Ini dingin banget. Kalau kawan-kawan pengen ngerasain sensasinya gimana touring pagi-pagi lewatin sawah, kalau jalan di kampung begini ya, dan ini udah mulai padat kendaraan ya. Udah rame, jadi kita nggak bisa sat.
udah pada berangkat kerja. Karena kalau di kampung itu tempat kerja jauh, bos. Gitu loh. Tapi karena sepi jadi mereka biasanya sekitar setengah jam aja. Kalau di Jakarta yang dekat jadi jauh karena macet kendaraan, pada numpuk. Ini ada kontainer ya. Jadi keadaan jalanan itu ada 2 ruas ya. Jadi nih seruas ini, satu ruas kiri ini, itu yang tengah-tengah ini jalanan ini nggak rata ini. Karena kenapa? Jarang dilaluin ban, jarang dilewatin ban. Jadi kalau kita ke tengah, itu otomatis gajluk ya. Mau nggak mau jadi harus ikutin bekas ban mobil atau bekas yang dilewatin sama truk atau bis gitu ya, biar kita ikut aspalnya yang lancar. Kalau ke tengah itu kayak gundukan aspal gitu, dan itu bergelombang. Jadi kalau dilewatin itu nggak enak gitu, bikin sakit di tangan gitu, karena bergetar tuh ya, tuh gitu. Jadi kita ikutin ini, yang ini ruas ini ada ruas ini sebelah kanan ban, kiri ban gitu. Sokaraja tuh ciri khasnya jajanannya adalah getuk goreng. Getuk sembarangan tuh. Kacau ya orang main. Aduh, apaan sih? Suka sembarangan aja lewatnya. Let's go, udah hijau. Buntu Banyumas, jadi buntu ya. Nama jalannya buntu. Nama daerah ini adalah buntu. Oh iya, ini apa namanya, pom bensin ini fenomenal buat gue ini. Karena dulu itu plangnya masih pakai plang yang lama dulu ya, beberapa tahun yang lalu atau berapa, pokoknya itu yang lama itu ya, yang masih premium, premix sama super TT gitu. Itu masih yang lama banget gitu. Padahal udah Pertamax sama Pertamax Plus ya dulu, terus ganti Pertamax Turbo. Tapi tadi udah diganti jadi yang baru, udah pakai Pertamax dan ada tulisan Pertalite juga, berarti emang baru. Masuk Banyumas. Udah selamat jalan, selamat tinggal lagi nih. Oke, sekarang kita ke Kebumen. Menuju Kebumen. Wah, udah mulai padat nih bosku. Pasar ya, pasar. Jadi kalau kita mau tahu prosesnya setelah panen tuh, udah pada panen semua ya. Jadi dibakar-bakar biasanya, buat nanti mulai ini lagi, apa namanya, ditanam lagi. Mana?
udah masuk daerah Gombong. Yuk. Rowokle. Dan lagi-lagi mulai ngantuk pemirsa. Yang di rumah jaga hati, yang di jalan hati-hati. Kira-kira begitu. Kalau jalannya sebentar berhenti ini nggak nyampe. Masa kok Gombong ke Prambors 24 jam, kan lucu. Ya, ini udah nyampe di daerah Gombong, ya kan? Universitas Muhammadiyah Gombong, Jawa Tengah, ya kan? Uni Mago Muhammadiyah Gombong, gitu ya. Unima kan Universitas Muhammadiyah Gombong. Tuh. Pasar Gombong legendaris ya. Dulu gue waktu kecil itu sering diajak nyokap ke sini makan soto ya. Soto Gombong itu fenomenal. Aduh, sedih kalau inget itu. Cuma bisa dikenang. Pulang kampung sampai nih. Jalan di kampung guys, jalannya kayak enak gini. Gitu. Ya, udah sampai di kampung halaman. Sampai karena tadi mati ya kamera, jadi nggak sempet nge-record. Kita sampai di lagi sedang panen raya nih pemirsa. Jadi dari sana ujung sana sampai ujung sana tuh lagi pada panen, lagi diselep padinya tuh ya. Kalau kelihatan tuh selep padinya lagi pada dijemur-jemur juga biar pada kering, nggak basah, biar ada isinya. Penampakannya kayak gini. Masya Allah. Jadi beras yang kita makan itu awalnya dari sawah nih, ditanam padi, ya kan. Kalau udah panen, dipotongin, dibabatin tuh, ya kan, diarit bahasa Jawanya,
Udah selesai digeprok-geprok biar keluar berasnya dipisahin. Kayak gini nih dijemur, bosku. Oh. Ditimbang, dikarungin, ditimbang, udah selesai dijemur. Kayak gitu tuh. Proses ya. Nah. Itu prosesnya nih. Tadi udah ditimbang. Lik, kalau sekarung itu udah berapa lik? Ya sekitar 40 kiloan lah. Kalau di slab Kalau di slip Jadinya? ya sekitar 27-an. 27-an. Iya. Berarti gabaya 15 ya? Yang mati. Yang mati 15. Ini padi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dikasihnya lah. Dikasihnya. Lancar Jaya. Harapan.